Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kelas dari Bedah Kitab Yohanes, selamat datang di kelas Bedah Kitab Yohanes. Kita akan melihat kembali teknis diskusi Bedah Kitab Yohanes ya. Ini menjadi acuan untuk kita berdiskusi kurang lebih 1 minggu ke depan. Kita akan melihatnya dalam 3 agenda Bapak Ibu, dari panduan sebelum kelas dan selama kelas, serta setelah kelas. Nah, kita melihat dulu yang pertama sebelum kelas, Bapak Ibu. Nah, peserta kelas BK Yoh atau BK Yohanes ya, Bedah Kitab Yohanes, wajib mengisi formulir pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang belum terdaftar, silakan kontak admin, siapa tahu masih ada kuota ya untuk pendaftaran di kelas ini. Nah, yang kedua, peserta berkomitmen. Jadi wajib berkomitmen selama 5 hari untuk mengikuti kelas hingga selesai. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, berkaitan dengan komitmen ini, jika 3 kali berturut-turut gagal menjaga komitmen mengikuti kelas, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengikuti kelas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena ini kelas komitmen, jadi kami harap sungguh-sungguh komitmen Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, peserta harus mengikuti pemaparan materi kelas oleh narasumber yang disampaikan Ibu Evi tadi melalui Zoom hari ini ya, di kelas pagi jam setengah 11 sampai jam 12 siang, di kelas malam jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Nah, berikutnya peserta memberi tanda hadir dengan merename akun Zoom dengan format yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Sebagai catatan, akan ada sanksi bagi Bapak Ibu peserta yang tidak hadir di Zoom pembukaan kelas ini. Nah, Mbak Deno, Bapak Ibu wajib untuk membaca, mendengar, menonton Injil Yohanes pasal 13 sampai 17 yang sudah dibagikan juga di grup kelompok besar. Jadi ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu untuk mempersiapkan kita sebelum kelas. Nah, selama kelas diskusi, Bapak Ibu, sebagai informasi juga waktu diskusi kita dilaksanakan selama 5 hari sesuai yang disampaikan Bu Evi sebelumnya. Di kelas pagi kita mulai jam 9 sampai jam 5 sore, di kelas malam jam 3 sore sampai jam 11 malam. Namun Bapak Ibu peserta dapat menjadwalkan block time minimal 2 jam. Jadi minimal banget 2 jam ya Bapak Ibu, nggak harus dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam. Selama kelas dibuka harus terus di situ ya, enggak, tapi minimal banget 2 jam Bapak Ibu untuk aktif berdiskusi. Jadi bukan hanya mengirimkan penggalian, tapi juga saling memberikan tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan pengembangan dari hasil penggalian peserta lain. Nah, kelas diskusi grup WhatsApp akan ditutup satu arah di luar jam diskusi. Jadi diskusi kita di WhatsApp dan ada jamnya. Di luar itu akan ditutup. Jika Bapak Ibu terlambat bergabung, maka Bapak Ibu tidak dapat mengirimkan kembali hasil penggalian dan tanggapan di kelasnya masing-masing. Nah, setiap hari Bapak Ibu harus aktif sesuai waktu yang Bapak Ibu sudah pilih ya, fleksibel. Jadi sekali lagi nggak harus full, tapi fleksibel. Yang pertama wajib mengirimkan hasil penggalian setiap hari di kelas diskusi dan admin kelas. Jadi kalau untuk kelas bedah kitab ini, Bapak Ibu harus kirimkan kedua ya. Jadi admin ke adminnya maupun ke kelasnya. Jadi kalau kelas bedah kitab ada 2. Kalau kelas modul tidak harus mengirimkan ke admin, cukup di kelas saja. Tapi karena kelas bedah kitab harus dikirim ke admin juga. Nah, yang kedua wajib membaca dan menimpali hasil peserta lain. Jadi wajib berdiskusi ya Bapak Ibu. Untuk kita perhatikan bersama peserta yang tidak aktif membagikan hasil penggalian dan menanggapi peserta lain, maka akan yang pertama mendapatkan reminder, japri tentunya dari admin kelas, dan yang kedua dikeluarkan dari kelas diskusi jika mengabaikan reminder. Jadi tidak langsung dikeluarkan, melainkan ada tahapannya ya Bapak Ibu. Nah, hasil penggalian akan dievaluasi oleh moderator dan dinilai oleh moderator juga. Nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Nah, berikut ini standar penilaiannya yang dinilai oleh admin dan moderator. Tanggapan yang dinilai adalah tanggapan yang berisi pendapat pribadi yang sesuai dengan topik atau tidak OOT, atau memberi tambahan referensi juga. Nah, sedangkan tanggapan yang tidak dinilai adalah tanggapan yang singkat, seperti cuman ya, setuju, terima kasih, atau sangat memberkati, emoticon juga termasuk. Jadi dikurangi saja hal-hal seperti itu karena tidak menambah penilaian juga. Nah, berikut ini panduan penggalian dengan referensi ya Bapak Ibu. Ikutilah langkah-langkah yang sudah dipaparkan tadi. Jadi langkah-langkah tadi harus diikuti. Yang kedua harus ada referensi juga. Silakan ambil dari artikel, internet, buku cetak, dan lain-lain. Gunakan referensi dari alat-alat studi Alkitab yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu dalam proses penggaliannya. Selalu double check itu prinsipnya. Silakan double check untuk semua
referensi. Terus gunakan kata-kata Anda sendiri ya ketika membagikan hasil penggalian Bapak Ibu ya dalam grup berdasarkan referensi yang Bapak Ibu pakai. Jadi tidak diperkenankan kopas dari referensi apapun, baik cetak, baik apapun itu, internet, bahkan AI. Tidak kopas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencantumkan sumber referensinya dari link, artikel, buku AI, dan lain-lain. Nah, panduan penggunaan AI Bapak Ibu bisa perhatikan, sama seperti referensi yang lain, maka AI harus digunakan dengan bijak ya. Dengan bijaknya yaitu yang pertama tidak kopas, harus diolah kembali. Silakan Bapak Ibu melakukan pengolahan dari hasil AI dan tidak langsung percaya Bapak Ibu akan kebenaran jawaban yang diberikan oleh AI. Harus kritis seperti yang Bu Evi bilang. AI bukan sumber jawaban tetapi salah satu referensi ya. Bapak Ibu harus melihat dan membandingkan dengan referensi lainnya karena AI terkadang memberikan data-data yang kurang valid juga. Nah, yang keempat, gunakan prompt yang tepat, deskriptif, kritis, dan spesifik. Nah, sebagai catatan juga untuk penggalian dengan referensi ini, Bapak Ibu bisa perhatikan yang di bold biru ya, itu situs-situs yang dari bukan Kristen yang kita percaya ya, yaitu jw.org, yaitu dari Gereja Saksi Yehova, dan Church of Jesus Christ ataupun Gereja Yesus Kristus.org, itu dari Mormon ya Bapak Ibu. Terus ada dari godfootstep.org, itu dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, maupun dari Shincheonji, dari aliran Shincheonji. Pada prinsipnya semua referensi perlu dicek 2 kali, 3 kali, dan membandingkannya dengan referensi lainnya. Berikut jadwal kegiatan kelas kita, dimulai hari ini pemaparan materi tanggal 19, dilanjut dengan diskusi melalui WhatsApp group ya, di tanggal 20 sampai 25. Jadi di tanggal-tanggal tersebut kita mulai diskusi. Terus minggu depannya akan ada evaluasi kelas dan sharing berkat di tanggal 26 Maret. Serta pengumumannya mungkin hari Rabu ya, karena tanggal 1 tanggal merah juga, tanggal lebaran ya, tadi sesuai yang disampaikan. Maka pengumuman kelulusan hari Rabu jam 3 sore di Instagram. Jadi silakan follow Instagramnya sabda_MLC. Pengiriman sertifikat akan dikirim hari Jumatnya 4 April via email. Nah, jadwal detailnya Bapak Ibu bisa perhatikan mulai dari tanggal Kamis kita tanggal 20 hari Kamis kita mendiskusikan Yohanes pasal 13, dilanjut Jumat tanggal 21 kita membahas topik Yohanes 14, lalu Sabtu 22 Yohanes 15, dan minggunya kita off, libur menikmati hari Tuhan. Dilanjut lagi hari Senin tanggal 24, topiknya Yohanes 16, dan terakhir hari Selasa tanggal 25 Yohanes 17. Nah, kelas pagi yang bertugas ini Bapak Ibu, kelas pagi kelas pagi dan kelas malam ya, masing-masing 2 kelas, pesertanya kurang lebih 20 sampai 25 peserta dengan pendampingan moderator. Di kelas pagi ada Mas Bima dan Mili, di kelas malam ada saya dan juga Ibu Roma. Admin atau pengawas ketertiban dan keaktifan di kelas pagi ada Melisa dan Mbak Mei, dan kelas malam ada Mbak Mei dan Melisa. Oke, di bagian ketiga yaitu setelah diskusi kelas, Bapak Ibu setelah pelaksanaan diskusi berakhir wajib untuk menulis blog maupun rekaman vlog ya tentang pengalaman mengikuti kelas diskusi bedah kitab Yohanes ini. Yang kedua, mengisi form evaluasi BK Yohanes. Nah, peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah yang pertama, aktif diskusi, yang kedua, mendapatkan nilai hasil penggalian minimal 60, jadi silakan mengerjakan hasil penggaliannya dengan sungguh-sungguh, serta yang terakhir mengirimkan sharing berkat dan mengisi form evaluasi BK Yohanes. Jadi jangan ada yang terlewat, karena kalau terlewat ya tidak berhak mendapatkan e-sertifikat juga Bapak Ibu. Nah, peserta kelas hari ini akan berkenalan dengan format perkenalan, nama lengkap dan juga nama panggilannya, serta domisili, serta usianya dan gerejanya masing-masing. Lalu bisa menjawab, memberikan jawaban tentang sebutkan satu ayat hafalan dari Yohanes 13 sampai 17 yang menolong Bapak Ibu memaknai masa prapaskah. Kontak kami jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu di WA 0821 3313 3315 maupun di email kusuma@increase.net dan juga di grup kelompok besar kelas BK_Yoh untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Selamat menggali dan sampai jumpa di kelas masing-masing.